Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya dari materi analisa data. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas analisa data, yaitu tahapan analisa data, ya kan? Tahapannya kemarin ada apa aja? Misalnya, yang pertama ada namanya penentuan topik. Nah, kemarin kalian sudah menentukan topik masing-masing kan per kelompok. Terus yang kedua, setelah menentukan topik kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kalian sudah lakukan juga kemarin. Kemarin saya kasih minimal data 40. Tapi kalau kurang dari 40 ya udah nggak apa-apa, seadanya aja. Nah, terus yang ketiga ada namanya pengolahan data. Lalu keempat ada namanya visualisasi. Dan yang kelima ada namanya penarikan kesimpulan. Nah, kita sudah melakukan kemarin penentuan topik sudah, pengolahan data sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan proses pengolahan data. Kita akan masuk ke bagian pengolahan data. Pengolahan data itu pada umumnya ada dua bagian. Yang pertama ada namanya pembersihan data. Terus ada yang namanya perhitungan statistik sederhana. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas tentang pembersihan data. Contohnya pembersihan data kemarin kita sudah kasih contoh, misalnya ada sebuah tabel. Di sini nama, di sini jenis kelamin, misalnya kan. Terus di sini ada responden yang menuliskan jenis kelaminnya pria, ada yang wanita, ada yang laki-laki. Nah, jika kita tidak melakukan pembersihan data, maka secara otomatis data kita ini akan membaca bahwa jenis kelamin ada 3, yaitu ada pria, wanita, dan laki-laki. Kenapa dianggap beda? Karena meskipun menurut kita pria dan laki-laki itu sama, tapi secara di aplikasi, di komputer, itu mereka menganggapnya ini dua hal yang berbeda. Makanya kita perlu melakukan pembersihan. Pembersihan di sini dalam arti kita menyamakan formatnya. Kita mau bagi yang laki-laki atau pria itu penulisannya apa? Mau laki-laki atau mau pria atau mau cowok, bebas. Jadi misalnya di sini, oke, kita akan lakukan pembersihan. Yang laki-laki ini akan kita ganti menjadi pria. Berarti semua jawaban lain yang selain pria itu akan kita ubah jadi pria. Misalnya ada yang nulis cowok, ada yang nulis laki-laki, kita ganti pria. Nah, sama dengan halnya wanita. Kita mau wanita itu tertulisnya sebagai apa? Mau wanita, mau perempuan, mau cewek, gitu segala macam. Nah, kita tentukan aja mau yang mana. Gampangnya adalah kita ngelihat di data kita itu paling banyak mereka mengisinya apa? Mengisinya wanita kah, perempuan atau apa? Nah, dengan demikian kita itu jadi ngerjakannya nggak banyak. Jadi misalnya dari semua data, dari 40 data itu 20 data itu mengisinya perempuan. Sisanya itu random. Ya udah, berarti kita ubah yang random itu aja. Jadi kita yang perempuan, yang udah perempuan tuh ya udah nggak usah dibaikin. Gitu. Nah, itu salah satu pembersihan data, yaitu dengan menyamakan format. Terus ada lagi misalnya ada yang datanya hilang atau datanya nggak ada isinya misalnya. Ya udah, itu bisa kalian kasih format sendiri atau kategori sendiri. Misalnya ada yang nggak nulis nama, ya udah boleh kalian tulis di situ tanpa nama misalnya. Atau misalnya ada yang jenis kelaminnya dia salah nulis. Sebenarnya kalian kenal nih sama orangnya.
tapi karena di situ dia kelihatannya salah tulis, ya udah kalian boleh perbaiki. Jadi selama kalian tahu data aslinya, kalian boleh ubah sesuai data aslinya. Kalau kalian tidak tahu data aslinya, maka ya udah kalian boleh bikin format baru, boleh kalian isi tanpa nama, boleh kalian isi hamba Allah gitu, bisa bebas. Nah, jadi ini kalian lakukan ke semua data kalian. Lalu misalnya ada lagi contoh pembersihan data. Jadi misalnya ada, ini sama seperti tadi pengkategorian. Jadi misalnya kalian ada bikin pertanyaan, apa alasan membawa bekal misalnya. Misalnya temanya adalah alasan siswa membawa bekal ke sekolah. Lalu pertanyaan kalian salah satunya adalah apa alasan membawa bekal. Nah, misalnya ada yang menjawab disuruh mama misalnya, atau dimasakin ortu. Terus ada lagi dibawain pacar misalnya. Terus ada lagi di sini hemat. Terus di sini apa lagi ya? Menabung. Nah, kalau kita lihat, kalau dari data ini tanpa kita bersihkan, maka ada 5 jenis data, yaitu disuruh mama, dimasakin ortu, dibawain pacar, hemat, dan menabung. Sedangkan kalau kita lakukan pembersihan data, kita bisa kategorikan lagi. Misalnya disuruh mama dan dimasakin ortu, itu kan kurang lebih sama intinya, yaitu disuruh ortu atau dimasakin mama gitu kan. Jadi misalnya kita bikin, kita anggap mereka, kita satukan formatnya menjadi dimasakin mama. Kok dimasakin mama? Dimasakin ortu. Dimasakin ortu. Terus dibawain pacar, itu sendiri ya, nggak ada yang sama. Nah, hemat dan menabung nih. Ini kan intinya sama, antara hemat atau antara menabung. Jadi kurang lebih sama. Jadi udah bisa kita samakan nih formatnya. Jadi misalnya kita mau anggap aja ini sama aja dengan hemat. Ya udah berarti yang menabung kita ganti menjadi hemat. Nah, sekarang setelah kita lakukan pembersihan, sekarang tinggal ada 3 kategori, yaitu dimasakin ortu, dibawain pacar, dan hemat. Nah, itulah fungsi dari kita melakukan pembersihan data. Bagaimana caranya kita membuat data itu serapih mungkin, sehingga nanti hasil dari analisa data kita itu menjadi lebih akurat, lebih presisi gitu. Nah, bagi kalian yang kemarin bikin pengumpulan datanya itu, jika menggunakan Google Form, itu kalian membuat narasumbernya harus menulis secara manual, itu kemungkinan besar kalian harus melakukan kategorisasi untuk semua jawaban mereka, karena pasti jawabannya beda-beda kan. Nah, bagi kalian yang bikin kemarin pertanyaannya itu pilihan ganda atau drop down, itu kalian diuntungkan karena kalian nggak perlu lagi ngelihat satu-satu jawabannya, karena pasti sudah ada kategori yang kalian buat kan. Nah, itu jadi kelebihannya di situ. Salah satu lagi pembersihan data, misalnya ada siswa, ada kelas misalnya. Nah, jadi misalnya kalian kemarin melakukan analisa data, dari data kalian ini, Google Form kalian atau responden kalian itu misalnya ada yang berasal dari sekolah luar, nggak cuma dari SMA 4 misalnya. Nah, di sekolah luar kalau kalian perhatikan itu kan penulisan nama kelasnya mungkin ada yang beda dengan SMA 4 kan. Kalau SMA 4 kan, kalau sekarang itu misalnya 10.1, 10.2 gitu kan, 10.3. Nah, bisa jadi di sekolah lain ada namanya 10 akuntansi misalnya SMK dan segala macam. Nah, itu bisa kalian lakukan beberapa teknik pembersihan. Bisa misalnya bagi seluruh kelas 10 yang dari SMA luar, kalian samakan jadi 10 lainnya misalnya, atau apapun itu. Jadi misalnya kalian jadikan satu kategori gitu, pokoknya SMA lain itu kalian jadikan satu kategori. Misalnya
pengisi dari SMA lain itu nggak terlalu banyak ya kan. Atau misalnya kalian lihat juga nih SMA 4 mungkin sama-sama 11, 12, 13, tapi mungkin ada yang nulisnya 10 min 3 gini, ada yang nulisnya 10, 3. Nah itu kan beda. Kalau nanti kita lakukan visualisasi, ini bisa dianggap berbeda nih, 10, 3 dan 10 strip 3. Maka kita harus samakan juga formatnya. Jadi intinya kita samakan dulu semua formatnya. Kalau ada yang data lain yang terlalu berbeda-beda, bisa kalian jadikan satu format, misalnya ini kayak 10 lainnya gitu misalnya. Atau kalian juga bisa lakukan, misalnya kan ini ada yang misalnya menjawab dia kelas 11 2 atau 12 3 misalnya. Nah ini kan ada kelas 10, 11, 12. Bisa juga kalian melakukan pembersihannya dengan menghapuskan kategori yang di belakang ini. Jadi kalian cukup tuliskan tingkatan kelasnya. Jadi misalnya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi semua kelas 10 dari SMA manapun itu jadi satu kategori, jadi kelas 10. Jadi per angkatan. Begitu aja boleh. Jadi tergantung bagaimana kalian melihat data kalian, terus kalian pikir bagaimana kira-kira data ini bisa berguna. Misalnya penelitian kalian itu penting untuk melihat dari tiap tingkatan tuh perbedaannya apa gitu, boleh begini. Jadi ada banyak tekniknya. Nanti untuk materi tentang ini bisa kalian lihat lebih jelas di link yang saya share di kolom deskripsi. Oke, itu dia tadi tentang pengolahan data, yaitu pembersihan data, yaitu kita melakukan ini merapihkan lah istilahnya. Lalu tadi pembersihan data itu pengolahan data selain pembersihan data adalah dengan perhitungan statistik sederhana. Statistik sederhana yang saya maksud di sini apa aja? Yang pertama, menghitung mean. Mean itu atau rata-rata. Jadi misalnya kita mau menghitung dari data responden kita itu rata-rata umur yang menjawab itu berapa. Atau misalnya kita mau melihat siswa-siswa yang bilang kalau mereka suka belajar malam tuh rata-rata umurnya berapa gitu. Misalnya bisa gitu. Jadi kita lihat rata-rata umurnya. Terus yang kedua ada namanya modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Jadi misalnya ada sebuah data. Dia umur, ini data umur. Misalnya umurnya ada 18, ada 17, ada 18. Nah, ada 3 data. 18, 17, 18. Nah, jika ditanya modusnya berapa, maka modusnya ini berarti 18. Kenapa? Karena data 18 ini yang paling sering muncul nih, ada 2. Jadi data yang paling sering muncul itu disebut dengan modus. Lalu yang ketiga, ada namanya median. Median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari seluruh data. Jadi misalnya, kita punya data nih tadi umur, misalnya lebih panjang nih. Data umur. Nah, median ini kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi misalnya di sini umurnya setelah kita urutkan itu 17, 17, 18. Terus misalnya ada lagi deh di bawahnya. 18, 18, 19. Nah, kita punya 5 data. Jika ditanya median dari data kita berapa, ya kita lihat aja. Karena tadi median adalah nilai tengah, berarti nilai tengahnya di mana? Ini kan 18. Karena dia berada di tengah-tengah nih dari 5 data ini. Nah, inilah yang disebut dengan median. Gitu. Jadi, statistik sederhana yang saya maksud di sini adalah rata-rata, modus, median, dan mungkin standar deviasi dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin akan lebih banyak di mean, modus, median ini. Nah, data-data ini cuma bisa digunakan pada data yang angka, jadi yang bisa dihitung, intinya gitu. Oke, itulah tadi tentang pengolahan data. Nah, sekarang kita akan langsung praktek ke aplikasinya menggunakan data kita yang kemarin. Nah, untuk melakukannya, pertama-tama kalian harus install dulu
sebuah aplikasi yang akan kita gunakan pada pelajaran ini, yaitu Google Sheet atau Spreadsheet. Jadi kalian cari aja di Play Store atau di App Store, tergantung kalian pakai apa. Atau kalau mau pakai laptop bisa, ada Spreadsheet juga, dia versi webnya ada juga. Nah, Spreadsheet ini apa? Spreadsheet ini adalah seperti Microsoft Excel kalau kalian pernah pakai. Nah, di sini kita bisa melakukan analisa perhitungan segala macam lah. Ya, mirip-mirip Excel. Jadi nanti kita akan melakukan pembersihan data di sini dan visualisasi data menggunakan data yang sudah kalian kumpulkan kemarin ya. Jadi pakai data masing-masing kelompok, bagian berkelompok. Nah, kalian install dulu. Kalau sudah, nanti kalian buka, kalian login ke email kalian yang ada kemarin sudah dibuat Google Form-nya. Nah, setelah kita masuk ke Google Form kalian tadi, masing-masing kalian data. Nah, di sini saya punya contoh data yang akan saya praktekkan. Ini adalah formulir yang saya gunakan waktu itu ketika kami hendak melakukan sosialisasi alumni bagi siswa-siswi SMA 4 Berau. Nah, ini tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 2017, 2018 gitu. Nah, di sini ada 30 jawaban. Nah, pertama-tama kita akan menghubungkan data kalian yang ada di Google Form ini, di bagian jawaban ini, ke aplikasi Spreadsheet yang tadi sudah kalian download. Nah, pertama kita lihat dulu nih. Kalau kalian perhatikan, di bagian jawaban kalian juga, itu mungkin sudah ada nih tampilan kayak gini. Jawaban yang sudah ada grafik-grafiknya segala macam kan. Terus kalau sudah ada grafiknya gini, kenapa kita harus bersihkan dulu? Tadi kita kan mau bersihkan nih, kenapa harus dibersihkan dulu? Padahal kan ini sudah ada nih, tinggal pakai aja sebenarnya. Nah, jawabannya ada di seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa jawaban mereka itu kadang beda-beda. Kadang ada yang ketika ditanya jurusan apa, misalnya di sini ada jurusan apa, ada yang nulis langsung jurusannya teknik informatika gitu misalnya. Tapi ada juga orang lain yang mungkin nulisnya S1 teknik informatika. Nah, itu kan sebenarnya dua hal itu satu jurusan kan, tapi karena penulisnya beda, maka di sini dia terbacanya beda juga. Makanya kita harus bersihkan dulu. Caranya, kalian lihat itu di atas ada tulisan link ke Spreadsheet. Atau kalau bagian kalian yang pakai HP, ada logo hijau tuh yang di samping link ke Spreadsheet. Nah, kalian klik aja itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pilih tujuan respons buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Nah, di sini kita akan langsung saja buat. Jadi kalian klik aja buat. Kalau yang pakai HP itu klik buatnya tuh ada di pojok kanan atas. Kalian klik aja buat. Nah, sekarang dia akan menautkan ke spreadsheet. Nah, nanti kalian tinggal buka aja yang di spreadsheetnya. Nah, sekarang sudah muncul nih. Ini adalah data, hasil data, tabel data dari tadi penelitian, bukan penelitian sih, tapi survei yang saya buat. Kalian mungkin sudah muncul juga. Jadi kalian bisa lihat di situ ada apa aja yang kalian tanyakan kemarin, segala macam. Nah, di sini saya ada sebagian. Nah, dari tabel inilah nanti kita akan melakukan proses pengolahan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan dan harus kalian ingat juga, ini kan data mentah nih, betul-betul data hasil dari pengumpulan data kalian. Nah, data mentah ini harus kita backup dulu. Jadi yang kita ubah-ubah itu jangan data mentah ini, tapi hasil backupannya. Kenapa? Jadi nanti kalau sudah kita backup dan ternyata di bagian yang kita backup itu kita ada yang salah tulis atau datanya hilang, nanti kita bisa ambil dari data yang awal ini, jadi nggak hilang sama sekali. Caranya bagaimana? Kalian lihat di bawah itu ada tulisan form response. Ini paling bawah, kiri bawah. Nah, itu kalian klik aja sekali. Nanti akan muncul pilihan. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Intinya sama, duplikat atau duplikasikan, tergantung bahasanya. Kalian klik aja gitu. Nah, nanti akan muncul sebuah sheet baru. Jadi yang di bawah itu namanya sheet ya. Jadi ada namanya sheet form response 1 dan ada namanya sheet copy of form response 1. Jadi ini adalah hasil copy dari data mentah kalian. Nah, disinilah
kalian akan melakukan proses pengolahan data. Nah, pertama-tama ini harus kalian bagikan dulu ke teman-teman kalian, teman kelompoknya, supaya mereka bisa ngelihat langsung. Kalian tinggal klik yang ada logo orang dan ada tanda tambahnya. Kalian klik situ. Nah, sekarang kalian tuliskan nama email teman-teman kalian. Misalnya, di sini saya punya email teman saya namanya wakwow@gmail.com misalnya. Ya. Nah, terus kalian enter. Nah, udah kalian tulis lagi siapa misalnya mustopa@gmail.com. Misalnya teman kelompok saya nih. Udah, kalian tentang. Kalau sudah, lalu kalian klik yang ada tanda pesawat, bukan tanda pesawat, tanda segitiga yang mirip pesawat tuh. Nah, kalian klik, ada Mustafa beneran nih. Saya asal baca tanya. Nah, jadi kalian tinggal klik yang tanda pesawat itu. Nanti bagi teman-teman yang sudah mendapatkan share ini, yang tadi emailnya sudah ditulis, kalian buka email kalian. Nanti di email kalian akan muncul pemberitahuan bahwa ketua kelompok kalian ini membagikan hasil spreadsheet-nya kepada kalian. Jadi kalian bisa buka di situ. Tapi harus install spreadsheet-nya dulu. Fungsinya apa? Jadi nanti kalian tiap-tiap anggota kelompok bisa membuka file yang sama dan bisa melakukan pekerjaan di waktu bersamaan. Jadi kalian bisa bagi-bagi tugas. Jadi misalnya ada yang ngerjakan 2 kolom pertama, terus nanti anggota yang lainnya ngerjakan 2 kolom kedua gitu, dan seterusnya. Itu kalian bisa ubah bersamaan. Itu. Cuma yang perlu diperhatikan, ini tadi, kalian yang bisa kalian ubah cuma yang di copy aja. Yang form respon jangan diubah-ubah. Gitu. Nah, kita akan kasih lihat bagaimana sih proses pengolahan data itu dilakukan sebenarnya. Jadi, jika kita lihat nih, saya akan kasih contoh di bagian apa ya yang bisa kita ini ya. Nah, nih. Kalian lihat di bagian fakultas di baris ke-6 dan baris ke-7 itu ada penulisan yang beda. Ada yang nulisnya teknik, ada yang salah tulis teknik. Nah, inilah yang harus kita ubah. Nih. Jadi kita lihat yang benar tuh apa harusnya. Ini harusnya berarti teknik kan? Yaudah kalian ganti aja. Jadi teknik. Kalau bisa dan sebaiknya huruf besar kecilnya disamakan. Nah, tuh. Itu adalah salah satu langkah pembersihan data. Tinggal kalian lakukan pada seluruh data kalian yang masih belum atau masih beda-beda. Jadi kita akan kasih lihat lagi di sini misalnya nih, Fahutan. Fahutan ini sebenarnya adalah Fakultas Kehutanan yang ada di baris ketiga nih. Fakultas Kehutanan, tapi si orang ini, entah siapa namanya ini, dalam hal ini dia namanya Hertaslim, ini teman angkatan saya. Nah, si Taslim ini dia nulisnya Fakultas Fahutan. Fahutan itu singkatan. Nah, inilah kita harus ubah nih. Jadi, jawaban si Taslim ini kita perbaiki. Jadi, Fakultas Kehutanan. Karena tadi di atas kan ada kehutanan. Kehutanan. Misalnya gitu. Ini saya lompat-lompat untuk mencari aja ya. Jadi, kalian harus lihat perbaikinya tuh harus terstruktur dari atas gitu. Ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu. Supaya nggak ada yang kelewatan. Misalnya kalian butuh, mereka nggak perlu nulis fakultas misalnya, udah yang ada di depannya ada tulisan fakultasnya ini kalian ganti aja. Kalian ganti, kalian hapus fakultasnya. Gini, biar lebih pendek gitu misalnya. Berarti ini juga nih fakultas nih. Nih, kalian ganti lagi, kalian hapus lagi nih fakultasnya. Nah, gitu. Dan seterusnya ini ada lagi nih. Nah, segitulah. Kalau kalian ini kan, intinya semuanya kalian ubah, termasuk yang lain-lain. Nih, ya, yang jurusan prodi itu kan mereka ngisi sendiri nih, jadi pasti beda-beda nih. Nih ada yang nulisnya cuma sipil, ada yang nulisnya teknik sipil, ada yang tulisannya teknik sipil besar semua. Jadi itu kalian samakan aja formatnya serapi mungkin. Jadi misalnya jurusan kalian perlu ada tekniknya, yaudah kalian tulis teknik sipil. Kalau dia tulisannya cuma sipil,
tinggal kalian lihat lagi aja apakah memang sebenarnya itu harusnya ada teknik sipilnya. Kalau saya lihat di depannya kan ada tekniknya tuh, berarti harusnya mungkin di sini juga teknik sipil. Ya gitulah. Nah, atau ini nih D4 fisioterapi. Sedangkan kan mungkin di sini nggak ada nih yang tulis S1 S segala macam, ada sih. Nah misalnya kita mau hapus, ya udah hapus aja tuh bagian S1-nya gitu. Misalnya di sini saya kasih contoh. Nah bagian hapus bagian S1-nya, dah teknik perminyakan itu. Jadi ini ya kalian samakan dulu formatnya untuk semua jawaban. Beruntunglah kalian bagi yang kemarin ketika bikin pertanyaan di Google Form-nya itu sudah kalian kasih pilihan ganda, atau yang sudah tinggal pilih gitu. Karena kemungkinan proses pembersihan datanya atau pengolahan datanya itu lebih simple begitu. Nah itu dia tadi proses pengolahan data, yaitu kita melakukan pembersihan data, kita melakukan merapikan datanya. Jadi kalau bagi ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah terkait dengan proses pengolahan data ini. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke video tentang proses visualisasi data.